Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Apa kabar Anda pagi ini? Mudah-mudahan Anda masih terus diberkahi Allah, diberikan kesehatan yang paripurna, usia panjang yang bermanfaat bagi kebaikan banyak orang. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk silaturahmi virtual. Mari kita gunakan untuk berbagi pengetahuan di antara kita semuanya. Pagi ini kita mau ngobrol soal observasi lapangan. Ya, yang akan kita bicarakan adalah apa sih sebetulnya observasi lapangan itu? Yang kedua, untuk apa kita melakukan observasi lapangan? Yang ketiga, apa saja yang perlu kita persiapkan kalau kita melakukan observasi lapangan, dan apa saja macam atau jenis-jenis observasi lapangan itu. Yang pertama, observasi itu apa sih? Ya, tentu Anda sudah membaca banyak referensi. Tapi pada intinya observasi lapangan itu ya kegiatan kita melakukan pengamatan terhadap sebuah objek yang kita teliti untuk mengetahui fenomena apa, gejala apa, ya, karakteristik apa yang ada dalam objek penelitian itu. Kita akan mendapatkan data dari dekat sehingga kita berharap mendapatkan data primer. Itulah observasi lapangan yang kita lakukan dengan cara pengamatan langsung, atau kita syukur-syukur bisa terlibat dalam kehidupan objek yang kita teliti. Nah, observasi ini tentu sangat bermanfaat bagi Anda yang melakukan penelitian kualitatif. Misalnya Anda melakukan penelitian fenomenologi atau penelitian etnografi dan sebagainya. Nah, kenapa kita perlu melakukan pengamatan atau observasi ke lapangan dalam jarak yang dekat atau bahkan kita bisa terlibat? Karena tidak semua data itu bisa kita dapatkan melalui teknik wawancara misalnya. Misalnya kita melakukan penelitian bagaimana susahnya menjadi petani. Nah, mungkin tidak semua yang dirasakan petani itu dapat digambarkan oleh angket. Tidak semuanya juga bisa dikatakan dalam wawancara. Tetapi dengan kita datang langsung di masyarakat petani, kita bisa merasakan, bisa mengidentifikasi, dan bisa menuliskan apa sih problematika atau sulitnya menjadi petani itu. Ya, oke. Jadi yang pertama, kita akan mendapatkan data primer kalau kita mau melakukan observasi langsung. Yang kedua, kita akan bisa mengkonfirmasi antara data yang kita dapatkan sebelumnya, data sekunder, data-data yang kita dapatkan dalam bentuk referensi, dengan fakta atau gejala atau realitas baru yang ada di lapangan. Kan sifat penelitian kualitatif itu dinamis, tidak positivistik. Artinya dinamis itu apa yang ada di buku belum tentu benar seperti apa yang ada di lapangan. Kita penelitian ke lapangan itu bukan mau mencocokkan teori yang sudah ada atau memberikan penilaian benar tidaknya sebuah fakta berdasarkan teori, tapi kita akan memperkaya hasanah dari sumber-sumber yang ada di lapangan. Ya, oke. Yang berikutnya lagi, mengapa kok kita perlu observasi di lapangan? Ya, kita kalau informasi yang didapatkan dari buku itu kan terbatas oleh waktu, terbatas oleh gagasan penulisnya gitu. Realitas itu kan ya kaya. Fakta itu adalah original, jujur, genuine gitu. Jadi tidak semua bisa kita dapatkan dengan teknik wawancara, angket ya, atau dengan cara misalnya pengamatan tidak langsung. Tapi dengan cara pengamatan langsung, observasi ke lapangan, kita akan bisa mengkonfirmasi data, kita akan mendapatkan data yang valid ya, kita akan mendapatkan data yang primer, dan kita bisa mendapatkan sumber-sumber atau referensi baru mengenai realitas yang kita teliti ya. Nah, sebetulnya banyak teknik yang bisa kita lakukan untuk observasi di lapangan. Yang pertama dikenal sebagai penelitian dengan pengamatan terstruktur ya. Pengamatan terstruktur itu apa? Pengamatan terstruktur itu ya kalau kita melakukan pengamatan di mana instrumen yang kita gunakan itu sudah baku, sudah ada
SOP-nya ya, kriteria prosedurnya sudah dibakukan atau distandarisasi, itu namanya penelitian terstruktur. Misalnya penelitian mengenai makanan sehat dan halal ya, di BPOM misalnya ya, atau di laboratorium pangan, itu adalah penelitian terstruktur. Pengamat atau peneliti tidak boleh keluar dari kriteria atau standar atau burang-burang yang sudah ada dalam instrumen pengamatan itu ya. Yang kedua adalah penelitian dengan observasi tidak terstruktur. Nah, pengamatan tidak terstruktur itu sebaliknya. Kalau pengamatan menggunakan instrumen terstruktur itu kan jalannya, SOP-nya sudah ada, baku, dan kita nggak boleh keluar jauh dari situ ya. Tapi kalau observasi yang non struktur ya, atau tidak terstruktur, itu kita bisa mengembangkan apa yang kita tanyakan di luar dari apa yang sebelumnya kita rencanakan, karena mungkin yang kita rencanakan tidak sesuai dengan fakta atau realitas yang kita dapatkan di lapangan. Misalnya kita melakukan penelitian mengenai gejala konflik yang ada di suatu masyarakat gitu ya, konflik antara kelompok pendatang dengan kelompok asal atau kelompok pribumi. Kita tidak bisa menggunakan penelitian terstruktur karena gejala yang ada di masyarakat atau fenomena yang ada dalam objek penelitian itu lebih kaya bisa jadi ya daripada yang sudah didapatkan dari referensi sebelumnya. Yang berikutnya lagi adalah ada penelitian dengan pengamatan atau observasi eksperimental. Apa itu observasi eksperimental? Observasi eksperimental yaitu observasi yang dilakukan dalam satu proses uji coba. Misalnya kita meneliti penggunaan APE, alat peraga edukatif, dalam pembelajaran matematika gitu ya. Misalnya kita meneliti bagaimana penggunaan alat peraga edukatif dalam pembelajaran membaca dan menulis pada anak usia dini gitu ya. Itu namanya penelitian eksperimental. Kita mau melihat teorinya seperti apa. Oh, teorinya misalnya alat peraga edukatif itu bermanfaat untuk mempermudah siswa memahami materi dan guru menyampaikan materi sehingga tujuan pembelajaran akan lebih mudah diperoleh atau didapat gitu. Nah, kita akan melihat bagaimana pendidik atau guru itu menyampaikan pembelajaran matematika dengan menggunakan alat peraga edukatif. Nah, ketika kita melakukan penelitian dengan pengamatan eksperimental ini, kita perlu menggunakan instrumen. Instrumen itu banyak, misalnya yang dalam hal ini sesuai adalah checklist ya. Oke. Yang berikutnya lagi adalah kita melakukan observasi partisipatorik ya. Observasi partisipatorik itu adalah satu observasi yang kita lakukan dengan cara terlibat, bahkan terlibat aktif, hidup bersama dengan kelompok yang kita teliti ya. Misalnya kita meneliti masyarakat di lereng gunung yang melakukan tradisi nyadran ya, tradisi sedekah bumi. Nah, gitu. Mereka itu begitu khusyuk ya, kemudian mengagendakan dengan betul ya, membawa apa yang dia miliki dengan sungguh-sungguh ya. Sebetulnya nilai-nilai apa yang hidup dalam masyarakat di sebuah tempat itu dalam melakukan sedekah bumi atau nyadran. Kita akan kaya informasi, pengetahuan, dan sumber-sumber nilai yang lain kalau kita mau hidup dekat dan bahkan terlibat dalam kehidupan di masyarakat itu. Ini namanya penelitian partisipatori ya, atau living research ya. Kita hidup dalam satu komunitas masyarakat yang kita teliti. Kita meneliti misalnya
bagaimana kehidupan masyarakat yang sampai sekarang belum mendapatkan akses dan fasilitas listrik misalnya. Apa yang mereka rasakan tidak bisa kita dapatkan dari sumber informasi tertulis. Nah, itulah penelitian partisipatorik ya, observasi partisipatorik yang bisa mengantarkan kita pada suasana yang dekat ya, kehidupan yang lebih realistis ya, sehingga kita bisa menuliskan apa yang mereka rasakan itu lebih valid atau lebih sahih gitu ya. Yang terakhir adalah penelitian kelompok. Penelitian kelompok itu adalah satu teknik mendapatkan data melalui observasi yang kita lakukan bersama dengan beberapa teman. Apa kelebihannya observasi kelompok ini? Yang pertama, ya kita bisa saling melengkapi. Kalau kita melakukan pengamatan sendiri itu kadang-kadang pengamatan yang kita lakukan tidak semuanya bisa kita rekam dengan baik. Semua gejala yang nampak itu tidak sempat kita perhatikan gitu. Nah, kalau kita melakukan pengamatan dengan beberapa orang secara berkelompok itu bisa saling melengkapi, bisa saling mengkonfirmasi. Nanti akan bermanfaat dalam proses validasi, dalam proses triangulasi data dan sebagainya. Ini namanya pengamatan yang dilakukan secara berkelompok. Nah, silakan Anda nanti melakukan percobaan bagaimana melakukan pengamatan atau observasi ke lapangan secara langsung dengan menggunakan beberapa model yang sudah ada tadi. Tentu realitas itu kaya sekali. Anda melihat orang sekarang itu suka nongkrong di kafe, dulu orang suka nongkrongnya di warung gitu. Itu adalah realitas yang ada di masyarakat yang menarik untuk diteliti. Apa perbedaan lifestyle ini ya? Oke. Anda melihat misalnya masyarakat yang melakukan kampanye di musim pemilu ya. Lalu Anda membuat judul ya, pemikiran atau persepsi masyarakat mengenai pemilu dan pawai di jalanan gitu. Nah, itu juga menarik. Mengapa masyarakat yang katanya sudah hidup di zaman maju ini, sudah ada media komunikasi, kampanye tidak di-delivery dengan cara-cara yang memungkinkan sharing pengetahuan itu terjadi lebih banyak, tapi masih turun ke jalan gitu. Itu hanya Anda akan dapatkan suasana batinnya kalau Anda sesekali ikut dalam kampanye di jalanan itu ya. Sekali lagi, tidak semua data itu bisa kita dapatkan dengan cara wawancara atau angket. Datanglah ke lapangan agar kaya informasi dan pengetahuan. Tidak semua data itu valid didapatkan dengan cara wawancara, karena kadang-kadang orang itu tidak jujur atau tidak bisa jujur. Saya kasih contoh, misalnya Anda melakukan penelitian yang temanya persepsi dan sikap masyarakat tentang money politik dalam pilkada. Nah, kalau untuk mengukur persepsi itu kita bisa melakukan wawancara atau responden kita minta untuk mengisi checklist. Tetapi kalau sikap itu tidak bisa diwakili oleh angket atau wawancara. Sikap itu adalah realitas yang nampak. Kita yang bisa melihat, kita yang bisa mendefinisikan, dan kita yang bisa membangun analisis dan kesimpulan. Terima kasih sudah bergabung di silaturahmi kita pagi ini. Semoga Allah memberkahi Anda semuanya. Forum kita, forum sharing, tempat kita berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandang. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.